Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, selamat malam dan shalom. Dalam sukacita Pentakosta yang kedua ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami, firman kehidupan. Di malam syukur Pentakosta ini kami dan keluarga kami, semua jemaat kategorial Polri Sinar Kasih, bersyukurkan Tuhan karena Bapa berkenan menjumpai kami dalam kebersamaan di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tercurah itu menuntun kami, agar kekuatan firman Tuhan dapat terus menolong kami untuk hidup sebagai orang-orang yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini, khususnya dalam kondisi saat ini. Bersabda bagi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 firman Tuhan dengan judul Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, keluarga, jemaat kategorial Polri yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, sekali lagi selamat malam dan shalom. Kita semua sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan patutlah mengucap syukur saat ini. Karena apapun keadaan kita, Bapak, Ibu, dan Beta masih ada dan hidup. Bahkan menikmati segala proses kehidupan sampai hari ini. Itu pertanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Tadi siang Beta sempat mengikuti live dari akun Facebook seorang wartawan yang mengambil momen di mana Pak Gubernur menyampaikan pernyataannya terkait dengan kondisi saat ini. Dan satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur adalah bahwa sadar atau tidak sadar, mungkin saja kita semua, beliau dan mereka yang hadir di ruangan kantor gubernur saat tadi siang itu sudah terpapar corona.
Karena setiap hari kita masih beraktivitas di luar rumah. Tetapi karena kasih Tuhan, kita diberikan imun yang kuat sehingga kita tidak mengalami sakit seperti orang lain yang saat ini sementara menjalani berbagai proses penyembuhan. Nah, itu pernyataan yang menarik. Yang menurut beta secara pribadi setelah direnungkan, iya ya. Mungkin saja beta pun demikian. Tapi puji Tuhan masih sehat, masih hidup, masih bisa menjalani kehidupan. Karena Tuhan pun baik, diberikan ketahanan tubuh, diberikan imunitas yang baik sehingga masih bisa menjalani kehidupan sampai hari ini. Dan karena itu bersyukurlah. Apapun keadaan kita, Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dan yang hidup karena kemurahan Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa ketika momen pencurahan Roh Kudus terjadi dan kita semua mengalaminya, maka firman Tuhan hari ini hendak mendorong kita semua untuk mengerti bahwa sebagai orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya kita memilih untuk hidup di dalam roh. Untuk hidup dituntun oleh roh. Seharusnya kita memilih untuk menjadi orang-orang, dalam ayat 21 disebutkan, yang menjadi bagian atau mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, syarat dalam Galatia Paulus menyatakan dengan jelas bahwa syarat untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah adalah harus hidup dalam roh dan bukan menurut kedagingan. Nah, beta rasa jelas untuk dipahami bahwa ada batasan yang sangat jelas antara hidup dalam roh dan hidup dalam daging, atau hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Bahwa setiap orang memahami bahwa yang disebut hidup menurut roh berarti hidup yang dituntun pada kebenaran Allah. Hidup menurut roh berarti ketika Bapak Ibu dan beta memilih untuk hidup takut Tuhan. Sebaliknya hidup menurut daging artinya bahwa yang ketong pilih adalah ketong mau hidup ikut suka. Katong mau hidup ikut dunia pun perintah. Katong mau hidup ikut katong pun mau sendiri. Nah, beta sekali lagi beta sampaikan bahwa ada batasan yang sangat jelas antara dua hal ini. Dan karena itu sekali lagi mengulangi pernyataan sebelumnya, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya yang kita pilih adalah bahwa hari ini beta dan beta pun keluarga, beta dan beta pun laki, beta pun bini, beta pun anak-anak, seisi rumah mau hidup menurut roh. Karena apalah artinya hidup dalam segala keindahannya di dunia kalau ketong seng mendapat bagian di kerajaan sorga itu. Susah-susah jalani hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun di dunia. Tapi pada akhirnya ketika waktu Tuhan datang, ketong seng menikmati kedamaian di sorga, di rumah Bapa itu percuma. Oleh karena itu keindahan hidup ini akan sangat berarti ketika kenikmatannya dirasakan di dunia dengan hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan pada akhirnya mengalami keabadian dalam kerajaan Bapa di sorga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, dalam pemaknaan akan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang perlu ketong pahami adalah yang pertama. Mengapa beta bilang tadi seharusnya ketong pilih hidup menurut roh. Yang paling simpel. Keuntungan besar kalau ketong hidup dalam roh. Keuntungan besar kalau ketong hidup takut Tuhan. Sebaliknya celakalah kita kalau yang ketong pilih
adalah hidup iko pun mau. Hidup iko dunia pun parenta. Hidup iko suka. Beta rasa sudah banyak fakta sosial di sekitar yang menjadi bukti terhadap kenyataan ini. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, betapa berbahagianya mereka dalam segala proses kehidupan yang mereka alami. Sebaliknya orang-orang yang hidup iko suka, iko dunia pun parenta, tidak akan pernah mengalami yang namanya damai dan shalom itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan. Keuntungan hidup menurut roh adalah bahwa bukan hanya ketong yang diberkati. Tetapi orang-orang yang hidup menurut roh, dia mampu memberikan dampak yang positif juga untuk orang lain. Dia mampu memberikan dampak yang positif untuk keluarganya. Contoh kecil misalnya, kalau seorang kepala rumah tangga takut Tuhan, dia hidup dekat dengan Tuhan, dia akrab dengan Tuhan, dia hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka dipastikan dia pun bini anak selalu bahagia. Seorang istri atau seorang ibu rumah tangga pun demikian. Ketika dia takut akan Tuhan, hidup dalam kesungguhan roh, maka suami anak-anaknya pun pasti berbahagia. Kita bandingkan lagi seandainya keadaan kebalikan terjadi. Kalau kepala rumah tangga sing takut Tuhan, maka yang dia bawa pulang setiap hari dalam masalah demi masalah. Bini bamulu, masalah terjadi, dan segala macam hal bisa saja dialami oleh keluarga itu. Seorang ibu rumah tangga pun demikian. Kalau hidupnya tidak dituntun oleh roh yang baik, maka yang akan dialami oleh seisi keluarganya adalah keresahan, kecemasan, tidak ada rasa damai. Nah, bagaimana keluarganya bisa betah dalam rumah tangga seandainya masing-masing orang mau hidup ikut suka. Oleh karena itu ketika hari ini kita sama-sama mensyukuri peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka mari kita memahami bahwa karena Tuhan subai for beta pun diri pribadi, karena Tuhan subai for beta pun rumah tangga, maka beta pun tanggung jawab adalah menghadirkan kebaikan Tuhan itu juga bagi beta pun keluarga, tapi juga bagi orang lain. Orang-orang yang hidup dituntun oleh roh, hidupnya diberkati, tetapi semua relasi yang dia bangun dengan siapa saja menghadirkan berkat di situ. Dan karena itu ketika kita semua terpanggil untuk merawat relasi kehidupan dengan sesama tapi juga dengan semesta ini, maka firman hari ini mau mengajak kita semua, mari kita minta roh Tuhan itu pimpin kita pun kehidupan. Agar kita berhikmat, agar kita bijaksana untuk melakukan dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Yang sing baik, yang sing berasal dari Tuhan, yang bisa mendatangkan kerugian, jam bikin akang. Tapi semua yang baik, yang bikin orang tua pun hati senang, yang bikin laki bini anak-anak hidup tentram sukacita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika roh Tuhan tercurah, khususnya di masa pandemi corona hari ini, Bapak Ibu dan beta ketong semua keluarga diingatkan, mari ketong taat untuk setiap anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah, oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, tapi juga oleh gereja secara keutuhan, bahwa ketong semua terpanggil untuk merawat kehidupan. Kalau ketong taati peraturan, ketong sen cuma jaga ketong pun diri, tapi ketong juga jaga orang lain pun kehidupan. Mari ambil tanggung jawab ini sebagai panggilan iman bersama.
Lalu mari belajar untuk hidup dalam tuntunan roh. Supaya dimanapun ketong ada, ketong diberkati, orang lain diberkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat menjalani bulan Juni dengan segala proses kehidupan yang akan Tuhan izinkan ketong alami sama-sama di dalam Tuhan. Percaya Tuhan menyertai ketong semua. Amin.